Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Al-Humairah dengan NIM 2403114398. Pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan terkait TS yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Komputasi Statistika kelas C. Baiklah, langsung saja pembahasan soal nomor 1. Di sini kita mengetahui bahwa proses A itu memiliki rata-ratanya 3, standar deviasinya 1, dan sampelnya sebanyak 12. Sedangkan proses B memiliki rata-rata 4, standar deviasi 0,5, dan sampel sebanyak 14. Lalu ada taraf signifikansi alfa 1%, dan variansi populasinya di sini tidak diketahui sehingga kita asumsikan sama. Kemudian kita harus membuat hipotesisnya, di mana H0 berarti tidak terdapat bukti bahwa kedua proses menghasilkan kesalahan rata-rata yang berbeda. Sedangkan H1 menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa kedua proses menghasilkan kesalahan rata-rata yang berbeda. Lalu dengan melihat output di atas, diketahui bahwa nilai T-nya itu sebesar negatif 2,9934, lalu p-value sebesar 0,0063, di mana ketika dimutlakkan, maka nilai T-nya itu akan lebih besar daripada p-value-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa tolak H0 karena perbedaan rata-ratanya itu ada, sehingga terdapat bukti yang signifikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada taraf signifikansi alfa 1% pada proses A dan proses B. Selanjutnya adalah soal nomor 2, di mana diketahui bahwa teknologi 1 memiliki rata-rata 12,89, standar deviasi 6,81, dan sampel sebanyak 9. Sedangkan teknologi 2 memiliki rata-rata 18,83, standar deviasi 3,33, dan sampel sebanyak 12. Lalu taraf signifikansi alfa 10%, dan di sini variansinya itu tidak sama sehingga kita menggunakan uji T-Well. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat bukti bahwa ada perbedaan jumlah rata-rata cairan yang dapat diserap oleh kedua macam handuk kertas, sedangkan H1-nya itu menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa ada perbedaan jumlah rata-rata cairan yang dapat diserap oleh kedua macam handuk kertas. Dan berdasarkan output yang telah saya sajikan, diketahui bahwa nilai T-nya itu negatif 2,4731 dan p-value-nya itu 0,0312, di mana ketika dimutlakkan maka nilai T akan lebih besar daripada nilai p-value-nya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tolak H0 karena terdapat bukti bahwa ada perbedaan jumlah rata-rata cairan yang dapat diserap oleh kedua macam handuk pada taraf 10% dan rata-rata kesalahan teknologi 1 dan teknologi 2 itu berbeda. Selanjutnya soal nomor 3, diketahui sampelnya itu 20, lalu D di mana waktu sebelum dikurang dengan waktu sesudahnya itu 5,45 jam, lalu standar deviasi 1,85, kemudian alfa 0,05 atau 5%. Dengan hipotesis H0 menyatakan bahwa tidak terdapat bukti bahwa program pelatihan itu efektif secara signifikan dalam mengurangi waktu audit auditor, sedangkan H1 menyatakan terdapat bukti bahwa program pelatihan efektif secara signifikan dalam mengurangi waktu audit auditor. Bisa dilihat dari output yang saya sajikan di atas, kita peroleh nilai T sebesar 9,7184 dan p-value-nya itu 4,161 E pangkat negatif 09, di mana nilai T akan lebih besar daripada p-value-nya. Hal ini menyatakan bahwa tolak H0 karena terdapat perbedaan rata-rata, sehingga terbukti bahwa program pelatihan itu efektif secara signifikan dalam mengurangi waktu audit auditor pada taraf signifikansi alfa 5%. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 4. Diketahui bahwa sampel pertamanya itu 8 dengan standar deviasi 10, lalu sampel kedua berjumlah 6 dengan standar deviasi 7. Lalu ada taraf signifikansi alfa 10%. Lalu kita juga mengetahui bahwa hipotesis H0 itu menyatakan
tidak terdapat bukti perbedaan variansi pada taraf 10%, dan juga H1 menyatakan terdapat bukti perbedaan variansi pada taraf 10%. Dan dari output yang telah saya sajikan di atas, bisa kita lihat bahwa nilai F hitungnya itu sebesar 2,040816, lalu p-value sebesar 4,875872, di mana F hitung lebih kecil dari p-value. Hal ini berarti gagal tolak H0 karena tidak terdapat bukti perbedaan variansi pada taraf 10%. Dan soal yang terakhir adalah soal yang kelima. Kita ketahui bahwa sampel pertama itu 8 dengan standar deviasi 12, lalu sampel keduanya itu 7 dengan standar deviasinya juga 7 dengan alfa 5% atau taraf signifikansinya itu 5%. Dengan hipotesis H0 menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa variasi populasi pertama itu lebih tinggi. Lalu untuk H1-nya itu menyatakan terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa variasi populasi pertamanya itu lebih tinggi. Bisa dilihat juga dari output yang telah saya sajikan di atas, kita peroleh nilai F hitung sebesar 2,9387776, lalu p-value sebesar 4,206658, di mana F hitungnya itu lebih kecil daripada p-value, yang berarti gagal tolak H0. Hal ini karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa variansi populasi pertamanya itu lebih tinggi daripada taraf signifikansi alfa 5%. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan soal UTS Komputasi Statistika kelas C. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.